bagian 1, kita akan mempelajari metode jajar genjang, metode segitiga, dan resultan vektor menggunakan rumus kosinus. Selamat belajar dengan semangat! Lomba tarik tambang melibatkan dua regu yang terdiri dari 5 orang atau lebih. Kedua regu berusaha menarik tambang secara berlawanan dengan tenaga semaksimal mungkin agar dapat mengalahkan regu lawan. Nah, regu yang dinyatakan menang adalah regu yang dapat menarik regu lawan melewati garis pembatas di tengah lapangan. Pemenang lomba tarik tambang sangat bergantung pada tenaga dari setiap anggota regunya. Jika tenaga yang digunakan satu regu lebih kuat dari tenaga regu lawan, maka regu lawan tersebut akan memenangkan perlombaan. Nah, lomba tarik tambang merupakan fenomena fisika yang berkaitan dengan vektor. Regu yang memenangkan perlombaan menunjukkan besar tenaga atau dalam fisika dinamakan resultan gayanya lebih besar dari regu lawan. Pengertian vektor dan contohnya. Besaran terdiri atas dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Perbedaannya adalah besaran vektor memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Contoh perbedaan besaran vektor dan skalar dapat dilihat pada tabel ini. Besaran skalar jarak, sedangkan besaran vektor perpindahan. Sisanya dapat kalian baca pada tabel ini ya. Kemudian simbol vektor. Simbol vektor dapat kita tulis dengan dua cara. Yang pertama adalah ditulis dengan huruf besar kemudian di bold, atau ditulis dengan huruf besar kemudian diberi panah. Besaran vektor dapat digambarkan sebagai anak panah. Panjang anak panah menunjukkan besar vektornya atau nilai vektor tersebut. Nah, ini adalah besar vektor A yang kita tulis dengan huruf besar kemudian di bold. Ini vektor B yang kita tulis dengan huruf besar kemudian diberi anak panah di atasnya. Nah, arahnya berbeda, ini ke sini, ini ke sini. Arah anak panah tersebut menunjukkan arah vektor tersebut. Metode jajar genjang. Ada F1 dan F2 dengan arah ini. Pertanyaannya adalah gambarlah penjumlahan vektor F1 dan F2. Maka caranya adalah lukislah vektor F1 dan F2 dengan titik tangkap di O. Ini titik tangkapnya. Kemudian kita gambar F1 dan F2 di titik tangkap O, atau pangkal ketemu pangkal. Pangkal F1 ketemu pangkal F2. Kemudian gambarkan atau buatlah jajar genjang dengan sisi vektor F1 dan F2. Buat sisi yang sejajar dengan F1. Ini adalah sisi yang sejajar dengan F1. Yang kedua, ini adalah sisi yang sejajar dengan F2. Artinya, ini sudah membentuk jajar genjang. Maka, diagonal jajar genjang merupakan resultan atau hasil penggabungan vektor F1 dan F2. Ini adalah FR-nya atau resultannya. Sedangkan alfanya ini menunjukkan arah resultan kedua vektor terhadap F1. Selanjutnya metode segitiga F1 dan F2. Pertanyaannya adalah gambarlah penjumlahan vektor F1 dan F2. Ini pertanyaannya sama dengan metode jajar genjang, hanya kita perbandingkan dengan metode segitiga. Metode segitiga yang pertama caranya adalah dengan lukis F1 pada titik tangkap O. Lukis F1 pada titik tangkap O, ini F1-nya. Kemudian lukis vektor F2 dengan titik tangkap di F1.
Atau pertemukan pangkal F2 pada ujung F1. Jadi diteruskan ya. Nah, diagonalnya atau resultan vektornya adalah dengan cara menghubungkan pangkal F1 ke F2. Dan sudut alfa merupakan arah resultan dari kedua vektor tersebut. Contohnya, tentukan gambar arah resultan vektor dengan menggunakan metode segitiga F1 dan F2. Soalnya sama, hanya metodenya saja yang kita ganti. F1 dan F2 berarti F1 ditambah F2 adalah F1 kita gambar, kemudian kita gambar lagi F2. Maka resultannya adalah ini. F1 dikurang F2. F1 kita gambarkan, F2 ke sini, min F2 ya. Maka resultannya adalah ini. Yang ketiga, min F1 kemudian min F2. Berarti resultannya adalah ini. Menentukan resultan dua vektor yang berhimpit dengan rumus kosinus. Yang pertama yaitu dengan mencari jumlah kedua vektor. Ada vektor F1 dan F2 yang berhimpit dengan sudut theta. Caranya adalah dengan rumus kosinus, yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta. Untuk selisih kedua vektor F1 dan F2 minus, maka selisihnya adalah tinggal dikurangi saja. Jadi tadinya awalnya plus, ini jadi kurang. Ini adalah tabel sudut istimewa yang harus kalian hafalkan karena akan sangat berguna dan akan sangat digunakan ketika kita mengerjakan soal tentang vektor. Ini tambahan sudutnya biasanya juga bisa pakai 37 dan 53. Contoh selanjutnya, dua vektor P dan Q masing-masing memiliki besar 40 Newton dan 20 Newton, membentuk sebuah sudut 60 derajat. Tentukanlah selisih kedua vektor tersebut. Maka yang diketahui P adalah 40 Newton, Q adalah 20 Newton, dan θ-nya 60 derajat. Yang ditanya selisih kedua vektor tersebut. Besarnya berapa? Maka kita gunakan rumus yang tadi, P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang. Kenapa dikurang? Karena yang ditanya adalah selisih 2 kali P kali Q cos theta. Maka FR-nya tinggal masukkan, P-nya adalah 40, Q-nya 20, dikali 2 kali 40 kali 20 cos 60 derajat. 40 kuadrat 1600, 20 kuadrat 400 dikurang 2 kali 40 kali 20 adalah 1600. Cos theta tadi di tabel sebelumnya, cos 60 derajat adalah 1/2. 1600 dikali 1/2 adalah 800. 1600 ditambah 400, 2000. Maka 2000 dikurang 800 adalah 1200. 1200 itu adalah 400 dikali 3 kan? Maka keluarkan akarnya. Akar 400 20 dikali akar 3 Newton. Contoh selanjutnya. Dua vektor F1 dan F2 masing-masing memiliki besar 8 Newton dan 6 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultan kedua vektor tersebut. Ini adalah penjumlahan. Berarti yang diketahui adalah F1 8 Newton dan F2 adalah 6 Newton. Θ-nya adalah 60 derajat. Yang ditanya resultan dua vektor atau F1 ditambah F2. Berarti masukkan dengan rumusnya.
F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Masukkan saja angkanya, F1 adalah 8, F2 adalah 6. Cos 60 derajat, karena tetanya adalah 60 derajat. 8 kuadrat adalah 64, 6 kuadrat adalah 36. 2 kali 8 kali 6 adalah 96. Kemudian cos 60 derajat, tadi bisa kalian lihat pada tabel sebelumnya, cos 60 derajat adalah 1/2. Maka 96 dikali 1/2 adalah 48. Kita jumlahkan 64 tambah 36, 100. Maka hasilnya adalah akar 148 Newton. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.